Di zaman dahulu, perempuan yang mengepang-ngepang rambut itu dianggap adalah perempuan-perempuan cabul. Perempuan-perempuan yang kotor, perempuan-perempuan yang tidak benar. Wanita-wanita Kristen, istri-istri orang Kristen, maka yang harus dilakukan adalah perhiasanmu jangan secara lahiriah. Itu di ayat yang ketiga. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, mengenakan pakaian yang indah-indah. Apa perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh sang istri untuk sang suaminya? Yang kedua Bapak Ibu, kita baca. Yang kedua, ini menarik Bapak Ibu. Kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat yang ketiga. Bapak sekalian Tuhan, di zaman dahulu, perempuan yang mengepang-ngepang rambut itu dianggap adalah perempuan-perempuan cabul. Perempuan-perempuan yang kotor, perempuan-perempuan yang tidak benar. Jadi, pada masa dahulu, itu adalah perempuan-perempuan yang mengepang-ngepang rambut itu adalah perempuan-perempuan cabul. Dan juga mereka juga yang memakai perhiasan sama. Mereka juga adalah orang-orang yang kotor juga, orang-orang yang cabul. Mereka adalah para pelacur di zaman dahulu. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat agama. Maka ini adalah yang dilakukan orang-orang zaman dahulu, wanita-wanita di zaman dahulu. Nah, mereka juga yang mengenakan pakaian yang indah-indah, itu mereka hidup dalam kesombongan. Mereka hidup dalam, yaitu mereka anggap lebih hebat daripada yang lain. Karena apa? Mereka memakai baju yang indah-indah. Jadi mereka membedakan level kepada yang lain. Maka firman Tuhan mengingatkan wanita-wanita Kristen, istri-istri orang Kristen, maka yang harus dilakukan adalah perhiasanmu jangan secara lahiriah. Itu di ayat yang ketiga. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, mengenakan pakaian yang indah-indah. Bapak Ibu bolehlah memakai baju-baju, itu tidak salah. Tetapi sewajarnya saja. Tidak berlebihan. Nah, itu adalah yang Tuhan larang. Supaya kita tidak mencolok dengan orang lain. Itu juga harus diperhatikan wanita-wanita Kristen. Nah, Bapak Tuhan, kita akan melihat apa yang menjadi tujuannya. Tujuannya mengapa? Tujuannya adalah supaya perempuan-perempuan Kristen kecantikannya bukan berdasarkan perhiasan dari dunia ini. Tetapi hendaklah kecantikan mereka timbul dari mana Bapak Ibu? Dari dalam batin. Inner beauty. Bapak Ibu sekalian Tuhan, sesungguhnya kecantikan seorang wanita itu bukan dari casingnya, bukan dari luarnya, bukan karena rambutnya yang bagus, yang lurus, atau keriting, bukan itu. Kecantikan wanita bukan dilihat dari bajunya yang bagus, atau dari perhiasannya, bukan dari situ. Tetapi wanita-wanita Kristen dilihat dari mana Bapak Ibu? Dari isi hatinya. Nah, Tuhan perintahkan bahwa wanita-wanita Kristen, mereka yang cantik sesungguhnya adalah, dan yang berkenan kepada Allah adalah, mereka yang cantik dimulai dari dalam, dari hati mereka. Nah, ini adalah tujuan yang pertama. Mengapa wanita Kristen dilarang keras, yaitu untuk menghias diri dengan secara lahiriah. Nah, ini adalah alasan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita baca yuk poin yang kedua. 1, 2, 3, ya. Supaya perempuan-perempuan Kristen tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang semata. Tetapi mereka dapat mempercantik jiwanya melalui kesalehan hidup mereka. Jadi Bapak Ibu, wanita-wanita Kristen diingatkan pada kesempatan ini, yaitu supaya mereka jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang fana, yang sementara. Bapak sekalian Tuhan, pakai bedak itu sampai
tahan berapa lama sih? Hah? Satu hari ada nggak seminggu gitu? Lengket gitu. Emas itu tahan sampai berapa lama sih? Ya, masa pakai emas terus gitu? Baju itu tahan sampai berapa lama sih? Nah, Bapak Ibu saya Tuhan, kalau kecantikan dari luar itu hanya sebentar saja. Tetapi Tuhan minta adalah yaitu mereka dapat mempercantik jiwanya keseluruhan, yaitu jiwanya. Itulah yang Tuhan mau melalui kesalehan hidup. Nah, itu adalah poin yang kedua. Tujuan mengapa sang istri itu tidak boleh mempercantik. Bukan tidak boleh, tetapi jangan berlebihan. Seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu, kita akan melihat tujuannya. Tujuannya adalah supaya perempuan-perempuan Kristen menunjukkan budi pekerti yang lemah lembut dan tenang. Bapak Ibu Tuhan, harusnya sang istri itu lebih lemah lembut gitu ya. Lebih lemah lembut, tenang, tidak bersikap egois, tidak bermegah diri. Jangan Bapak Ibu. Jangan sampai tunjukkan kepada suami, saya hebat, saya ini sepertinya merendahkan sang suami. Jangan Bapak Ibu. Nggak boleh. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga di mata Allah. Kita baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat Bapak Ibu, kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Lebih jelas Bapak Ibu dalam terjemahan lain mengatakan bahwa sebaliknya hendaklah kecantikanmu, wanita-wanita Kristen, hendaklah kecantikanmu timbul dari dalam batin. Budi pekerti yang lemah lembut dan tenang, itulah kecantikan abadi. Kecantikan dari dalam itu adalah sifatnya abadi Bapak Ibu. Itu tidak bisa luntur. Itu adalah selamanya. Dan yang sangat berharga menurut pandangan Allah. Ingat Bapak Ibu. Kalimat di bawah, itulah yang Allah puji. Yaitu kecantikan dari dalam. Dan firman Tuhan mengatakan, sangat berharga menurut pandangan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Tuhan, kalau hari ini kita masih ya wanita-wanita Kristen, istri-istri ya orang Kristen, maka ini adalah perlu dipelajari dan perlu hidup dalam kebenaran ini. Ada contoh dulu yang perlu kita perhatikan. Contoh Bapak Ibu, itu adalah di ayat ke-5 dan 6. Itu adalah perempuan-perempuan zaman dahulu sudah menjadi contoh dan teladan. Misalnya ayat 5 dan ke-6. Berbunyi demikian, sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Jadi Bapak Ibu, perempuan-perempuan zaman dahulu, mereka sudah menjadi contoh dan teladan. Misalnya apa? Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, bukan kepada perhiasan. Kecantikan perempuan-perempuan zaman dahulu adalah mereka menaruh pengharapan kepada Allah, bukan dengan hal-hal materi. Mereka tunduk kepada suaminya, bahkan Sarah, Bapak Ibu, Sarah sama seperti Sarah taat kepada Abraham, bahkan menamai dia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, perempuan-perempuan zaman dahulu itu saking menghormati sang suaminya, maka suaminya dipanggil apa? Tuan. Bapak Ibu janganlah lakukan itu, sang tuan gitu, sang suami. Itu sekedarnya saja, menghormati sebagaimana mestinya saja. Itu karena ini soal budaya. Ini soal berbicara tentang budaya. Nah, jadi Bapak Ibu, wanita-wanita Kristen, maka ini harus menjadi bagian kita semua ya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Nah, jadi Bapak Ibu, maka ini adalah yang perlu dipahami oleh wanita-wanita Kristen. Dengan cara inilah pada zaman dahulu wanita beragama yang berharap kepada Allah mempercantik diri dengan tunduk kepada suami mereka. Sarah pun begitu. Juga ia taat kepada Abraham dan menyebut dia Tuan. Jadi Bapak Tuhan, ibu-ibu, wanita-wanita Kristen harus melakukan hal ini. Amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.